warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. April. Ya, selamat pagi, semangat pagi. Kita sudah sampai hari Senin lagi nih, Ustazah. Nggih, April. Mudah-mudahan awal pekan kita sukses, terus semangat ya, selalu sehat ya, Amin. Ustazah. Baik, Ustazah Malahayati. Pagi hari ini dengan tema yang kita bahas yaitu sejarah penulisan Al-Quran. Sebelum tanya jawab dengan pendengar mukadimah ya, sedikit tentang sejarah penulisan Al-Quran. Silakan, Ustazah. Nggih, terima kasih Mbak April. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat budaya yang dirahmati Allah, para pendengar RRI dimanapun berada, berilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kenikmatan sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita berada di kajian ilmu di Cahaya Pagi RRI Surabaya pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya yang saya muliakan dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan membawakan tema yang berjudul sejarah awal penulisan Al-Quran. Sejarah mencatat proses penulisan Al-Quranul Karim dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana proses awal penulisan dan pengumpulan Al-Quran itu berlangsung. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Tahap pertama ini dimulai pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat ini masih sedikit orang yang bisa baca tulis karena keterbatasan media tulis pula. Sehingga saat itu siapapun umat Islam yang telah mendengarkan satu ayat, dia langsung menghafalkan atau menuliskan ayat tersebut dengan media yang seadanya. Tidak heran kalau jumlah penghafal Al-Quran pada saat itu sangat banyak. Di kalangan para sahabat sendiri masih banyak penghafal Al-Quran lainnya, seperti Khulafaur Rasyidin, Salim bekas budak Abu Huzaifah, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit. Dikutip dari buku tajwid lengkap Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Qurnaidi, pada masa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, "La taktubu anni wa man kataba anni badal Qur'an falyamhu." Janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran masih ditulis pada pelepah kurma, pada papan, kulit binatang, tanah keras, batu cadas, dan lain-lainnya. Beberapa sahabat memiliki catatan kumpulan Nabi Ilahi ini, di antara mereka yang masyhur adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu.
Tatkala kalamullah diturunkan, beliau segera memanggil Zaid seraya berpesan, "Panggillah Zaid serta hendaklah dia membawa lauk atau alat tulis dan tinta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkenaan dengan hal itu, Zaid radhiyallahu anhu menyatakan, "Aku adalah jar atau tetangga Rasulullah. Apabila turun wahyu, beliau mengutus seseorang kepadaku, maka aku pun menulis wahyu tersebut." Hadis riwayat Abu Daud. Salah seorang tabi'in, Muhammad bin Ishihab Az-Zuhri berkata, Rasulullah wafat dan saat itu ayat-ayat Al-Quran belum terkumpul pada sesuatu atau dalam satu kitab. Ia masih berada pada pangkal dan pelepah kurma. Dikutip dari situs Pondok Pesantren Al-Hasanah, sebagian ulama berpendapat penyusunan wahyu Allah sudah dimulai sejak Nabi Muhammad masih hidup. Saat itu sudah diajarkan tata ayat Al-Quran. Namun belum sampai tahap dibukukan seperti Al-Quran yang kita kenal sekarang. Salah satu alasannya adalah hafalan para sahabat Nabi yang masih terpelihara. Jumlah penghafal juga sangat banyak di kalangan kaum muslim. Pada kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberi gelar jamaah Qura kepada 70 orang yang hafal Al-Quran. Namun mereka dihadang lalu dibunuh oleh para pengkhianat yang berasal dari Sukuril, Zakwah, Usayyah dan Lahyan. Mereka dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah meninggal dalam jihad. Selanjutnya yaitu tahap kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Dikutip dari buku Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i karya Abul Ya'la Al-Qurnaidi, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebabkan syahidnya para hufaz atau penghafal pada perang Yamamah. Jumlahnya sekitar 70 penghafal, termasuk Salim Maula Abu Huzaifah. Perang tersebut terjadi pada tahun 12 Hijriah. Karena itulah sang Khalifah Abu Bakar Siddiq Zaid memerintahkan Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran sebab kematiannya para hufaz atau penghafal Al-Quran melandasi tindakan ini. Imam Bukhari meriwayatkan kisah pengumpulan tersebut dalam Sahihnya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar memanggilku saat kami berada di medan Yamamah. Setelah diketahui tentang gugurnya 70 hufaz, dan ketika itu terlihat Umar duduk di sisinya. Lalu Abu Bakar berkata, tadi Umar menemuiku dan berkata, pertempuran di Yamamah itu amat mengerikan dan begitu dahsyat sampai para hufaz berguguran, dan aku khawatir hal ini berlanjut pada kelompok muslimin lainnya sehingga banyak ayat yang hilang. Karena itu, menurut pendapatku, sebaiknya engkau mengumpulkan Al-Quran. Maka Abu Bakar menanggapi, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Namun Umar bersikeras, demi Allah, itu lebih baik. Abu Bakar tidak mau melakukan hal tersebut karena takut akan dosa. Namun Umar bin Khattab terus-menerus memberikan pandangannya. Kemudian tiada henti-hentinya Umar berusaha meyakinkan Abu Bakar hingga Allah melapangkan dada Abu Bakar untuk sesuatu yang lebih dahulu dilapangkan oleh Allah kepada Umar, sehingga Abu Bakar pun mau mengumpulkan Al-Quran. Lalu Abu Bakar pun memanggil Zaid bin Thabit dan berkata kepada Zaid, sesungguhnya engkau merupakan seseorang yang masih muda dan berakal semerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Lalu Zaid pun berkata, demi Allah, seandainya aku Zaid diperintahkan untuk memindahkan gunung di antara gunung-gunung, niscaya ia tidak seberat apa yang diperintahkan ini.
Lantas Zaid berkata, "Diminta kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah." Lalu Abu Bakar pun menjawab, "Demi Allah itu lebih baik." Kemudian tiada hentinya Abu Bakar berusaha meyakinkan Zaid sampai Allah melapangkan dada Zaid untuk sesuatu yang lebih dahulu dilapangkan oleh Allah kepada Abu Bakar dan Umar. Setelah itu, Zaid segera meneliti Al-Quran dan mengumpulkan ayat-ayatnya dari bahan-bahan dan pelepah kurma, serta memastikannya langsung dari hafalan para sahabat terdahulu, hingga ditemukan akhir surat At-Taubah dari Huzaimah Al-Ansari yang tidak dibatasi dari selainnya, yaitu, "Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang dialami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Allah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung." Quran Surat At-Taubah ayat 129 sampai 128 sampai 129. Setelah selesai menulis dan mengumpulkan Al-Quran, kemudian kumpulan ayat atau mushaf Al-Quran pertama tersebut diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar sampai meninggal. Lalu disimpan di kediaman Umar Al-Faruq sampai meninggal dan akhirnya dipegang oleh Hafsah binti Umar. Kaum muslimin sudah sepakat seluruhnya apa yang dilakukan Abu Bakar. Mereka menganggap perbuatan ini sebagai hal yang positif. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pun berkata, "Orang yang besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Bakar, karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah." Yang ketiga, selain sahabat budaya, yaitu pada tahap yang terakhir, yaitu pada masa Umar bin Affan. Utsman bin Affan. Dikutip dari buku Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Al-Junaidi, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan tepat tahun 15 Hijriah, terjadi perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam karena beragamnya lembaran mushaf yang beredar. Perbedaan bacaan itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, sehingga Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu mushaf guna menyamakan bacaan Al-Quran. Kekhawatiran berita perpecahan di antara kaum muslimin pun dirasakan langsung oleh sang Khalifah Utsman. Maka dia berkhutbah, "Kalian yang berada di dekat saja ikhtilaf atau berbeda pendapat Al-Quran. Membacanya dengan mohon jadi wajar jika orang-orang yang jauh dariku di kota-kota lain lebih parah perbedaan dan kesalahan dalam membacanya. Berkumpullah wahai sahabat-sahabat Muhammad, tulislah untuk manusia al-imam atau acuan dalam mushaf mereka." Pada zaman Utsman bin Affan tersebarlah mushaf-mushaf lain di kalangan umat Islam, seperti mushaf Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan mushaf Ubay bin Ka'ab. Perbedaan ini sesuai dengan 7 dialek atau huruf yang di Al-Quran memang diturunkan demikian. Dan ketika Huzaifah pulang dari Armenia dan Azerbaijan, maka sang khalifah diberi usulan olehnya agar mengumpulkan seluruh mushaf demi menyatukan kaum muslimin. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menghadap Utsman bin Affan setelah menaklukkan Armenia dan Azerbaijan dan menceritakan kepada sang khalifah mengenai perihal perselisihan kaum muslim dalam surah Al-Quran. "Wahai Amirul Mukminin, cegahlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran, seperti perselisihan kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Utsman mengutus seseorang kepada Hafsah seraya meminta, "Pinjamkanlah kepada kami lembaran-lembaran yang ada padamu, mushaf Al-Quran yang pertama. Sebab kami akan menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf dan setelah itu kami akan mengembalikannya."
Hafsah pun meminjamkan kepada Utsman. Utsman pun lalu memerintahkan 4 sahabat dalam tugas ini. Mereka ditugaskan untuk menyalin mushaf pertama yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Zaid sendiri berasal dari kaum Ansar dan 3 sahabat terpilih adalah orang Quraisy. Sang khalifah setelah menyelesaikan penulisan Al-Quran dalam dialek tradisi, Utsman radhiyallahu anhu mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu juga memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Maka mereka segera melaksanakan perintah tersebut hingga selesai. Lalu Amirul Mukminin mengirimkan mushaf-mushaf tabungannya ke beberapa wilayah Islam, hingga akhirnya bersatulah kaum muslimin di atas mushaf Utsmani hingga kini. Untuk salinan naskah Al-Quran dari zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dipajang di sebuah ruangan di kantor organisasi kerja Islam Asia di Jeddah hingga saat ini. Sahabat budaya dimanapun berada, demikianlah sejarah penulisan Al-Quran dan pengasuhannya. Para sahabat begitu berjuang untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu kesatuan agar umat muslim dapat memahami wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kedamaian. Demikian Mbak Aprilia. Ya Ustazah. Oke, sejarah penulisan Al-Quran tadi ya Ustazah ya. Sudah banyak sudah dijelaskan sahabat budaya. Anda bisa bertanya juga ya lewat WhatsApp di 089602111968. Kita masih di Cahaya Pagi bersama Ustazah Malahayati. Ustazah, ada pertanyaan. Siapakah orang yang pertama kali pada masa Abu Bakar itu yang mempunyai ide kreatif untuk menuliskan dan mengumpulkan Al-Quran untuk dibukukan? Untuk orang yang pertama kali pada masa Abu Bakar itu mempunyai ide kreatif agar mengumpulkan Al-Quran itu dan membukukannya, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Karena ia melihat banyaknya alasannya itu, yaitu karena Umar melihat banyaknya para hufaz atau penghafal Al-Quran yang berguguran pada saat perang Badar, yaitu sekitar 70 orang. Maka Umar pun memberi saran kepada Khalifah Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Dan berkat idenya inilah kita bisa membaca dan menggunakan Al-Quran hingga ini. Begitu Mbak Afir. Iya Ustazah. Oke Ustazah, apa sih perbedaan penulisan dan pengumpulan Al-Quran? Ini dengan tulisan yang berbeda ya. Tentang perbedaan penulisan dan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Umar dan Khalifah Utsman. Baik Mbak Afir. Untuk perbedaannya itu pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman itu yaitu terletak pada tujuan pengumpulan Al-Quran itu sendiri. Untuk tujuan Abu Bakar dalam menuliskan dan mengumpulkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu yaitu agar tidak tercecer dan tidak hilang karena banyaknya para hafiz yang meninggal pada saat itu karena gugur di medan pertempuran. Sedangkan tujuan Utsman yaitu karena dikhawatirkan akan adanya perbedaan dialek atau bacaan ke Al-Quran tersebut, sehingga dilakukanlah pengumpulan menjadi satu mushaf Al-Quran agar semua Al-Quran dimanapun di seluruh dunia itu menjadi sama. Iya. Tadi Ustazah mengatakan bahwa sejarah penulisan Al-Quran ini terbagi menjadi 3 masa ya Ustazah. Antara lain masa Nabi Muhammad SAW, masa Abu Bakar As-Siddiq dan masa Utsman bin Affan. Nah pada masa Utsman bin Affan yaitu di tahun 15 Hijriah itu sempat terjadi perbedaan bacaan dalam Al-Quran ya, seperti yang disampaikan. Dan hal tersebut terjadi karena banyaknya lembaran mushaf yang saat itu beredar. Kemudian Ustazah, mengapa pada masa Khalifah Utsman terjadi banyak perbedaan dialek ya atau bacaan?
bacaan Al-Quran yang beredar di kalangan umat Islam. Ada beberapa macam jenis dialek bacaan pada masa itu, Ustazah. Ye. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu ada 7 dialek atau macam bahasa dari bahasa Arab. Nah, sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dialek atau bacaan itu yaitu 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab, yaitu yang mengenai suatu makna dengan pengertian. Jika bahasa mereka berbeda-beda dan mengungkapkan satu makna, maka Al-Quran pun diturunkan dengan sejumlah lafaz yang sesuai dengan ragam bahasa tersebut tentang makna yang satu itu. Dan jika tidak dapat perbedaan, maka Al-Quran hanya mendatangkan satu lafaz atau lebih saja. Adapun 7 dialek bahasa tersebut yaitu yang pertama bahasa Quraisy, yang kedua Huzail, yang ketiga ada dialek Sakib, yang keempat ada Huazin, yang kelima Kinanah, yang keenam Tamim, dan yang ketujuh dialek Yaman. Jadi perbedaan dialek itu sama seperti kita bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, lebih bisa dicontohkan seperti itu. Seperti bahasa Jawa itu kan, bahasa Jawanya itu berbeda-beda, ada bahasa Jawa Timur, ada bahasa Jawa Tengah, atau bahasa Jawa Jogja, itu kan berbeda-beda di Mbak. Ya, dialeknya ya, bacaannya ya. Perbedaan dialeknya di perbedaan dialek di bangsa Arab seperti itu, hampir sama contohnya. Oke, Ustaz.